Oke, kita baca soalnya dulu, yaitu yang nomor 1, misalkan NT adalah jumlah sesi pengisian daya yang terjadi di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik selama interval waktu 0 sampai T. Diketahui NT di mana T lebih dari sama dengan 0 adalah proses Poisson non-homogen dengan fungsi intensitas lambda T sama dengan 150 2 plus E pangkat min 2T di mana T lebih dari atau sama dengan 0. Untuk misalkan interval waktunya itu N sampai N plus 1. Tarif rata-rata per sesi pengisian berubah setiap tahunnya sebesar 75 dikalikan 110 pangkat N. Itu CN ya teman-teman. Sama dengan 75 dikalikan 1,10 pangkat N. Oke, yang pertama yaitu kita cari proses Poisson non-homogennya dulu, dimana rumusnya itu integral dari A sampai B lambda T dt. Oke. Sekarang kita tinggal substitusikan karena intervalnya dari N sampai N plus 1, kita masukkan. Untuk lambdanya kita langsung masukkan 150 dikalikan 2 plus E pangkat min 2T dt. Kita kalikan dulu ininya, di N plus 1 N sama dengan 300 ditambah 150 E pangkat min 2T dt. Kita bisa keluarkan 300 sama 150 nya jadi 300 plus 150 dikalikan integral N sampai N plus 1 E pangkat min 2T dt. Oke, selanjutnya kita bisa langsung integralkan ya. Jadi 300 plus 150 diintegralkan jadi minus setengah E min 2T interval N plus 1 sampai N. Oke, jadi saya langsung tulis hasilnya yaitu 300 plus 75 dikalikan 1 min E pangkat min 2 dikalikan E pangkat min 2N. Oke, proses Poisson non-homogennya kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita bisa lanjut ke yang ditanyakan, yaitu hitung mean dan varians. Mean itu ekspektasi, di mana ekspektasi itu rumusnya ekspektasi dari YN sama dengan CN dikalikan proses Poissonnya, yaitu jadi CN-nya itu ini, jadi di 75 dikalikan 1,10 N dikalikan 300 plus 75 1 min E pangkat min 2 E pangkat min 2N. Ini kita sudah ketemu di ekspektasi atau mean-nya. Kita lanjut ke variance-nya. Variance-nya di sini rumusnya yaitu CN kuadrat dikalikan proses Poissonnya. Jadi 75 dikalikan 1,10 pangkat N ini dikuadratkan dikalikan 300 plus 75 dikalikan 1 min E pangkat min 2 E pangkat min 2N. Jadi di sini semuanya sudah terjawab ya, di mana mean dari pendapatan layanan pengisian daya pada tahun ke-T itu
ekspektasinya ini dan variansnya juga ini. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, di mana yang diketahui state space-nya yaitu 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,0, dan 5,0. Untuk di sini tertulis ia berhasil mengisi penuh satu tabung menurut proses Poisson dengan laju lambda sama dengan 2 tabung per jam. Lambdanya yaitu sama dengan 2 tabung per jam. 2 tabung per jam. Oke. Selanjutnya yaitu permintaan tabung. Permintaan tabung itu biasanya dilambangkan dengan mu. Itu sama dengan 4 tabung per jam. Oke, sekarang dengan ini kita bisa langsung masuk ke state space-nya. Lalu masuk ke diagramnya, dimana kita gambarkan dulu 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,0, 5,0. Oh ya, saya belum jelasin. Angka di awal itu menunjukkan banyak tabungnya, dan angka kedua yaitu menunjukkan generatornya itu mati apa menyala. Oke, jadi karena di soal tertulis sebuah rumah sakit mengoperasikan 1 generator oksigen yang mengisi tabung oksigen. Jadi kecepatannya itu tetap 1 lambda ya, dari 0 ke 1 itu lambda, dari 0 ke 2 1 ke 21 itu lambda juga, dan seterusnya sampai 60. Nah, 5 ke 0 ini kita menggunakan mu karena 6 ke 5 ini kita menggunakan mu karena dari tabungnya itu 6 mati menjadi 5. Nah, itu kan juga itu merupakan permintaan tabung oksigennya. Jadi 1 diambil. Jadi di sini masuknya mu. Nah, dari 5 ke 0 tidak bisa langsung ke 6 ke 0 karena karena generatornya mati. Generator akan dihidupkan itu jika tabung sisa 4. Jadi kita langsung ke sini. Karena di sini tertulis sementara itu permintaan tabung oksigen dari IGD datang menurut proses Poisson dengan laju 4 tabung per jam. Jadi 5 ke 1 juga mu, ini juga mu, ini juga mu, ini juga mu, 1 mu maksudnya, ini juga 1 mu. Karena mu di sini menunjukkan permintaan tabung oksigennya. Oke, jadi soal yang A yaitu sudah terjawab. Selanjutnya yaitu yang B. Yang B ini sebenarnya hampir mirip sama yang A, yaitu cuman menuliskan matriks rate dari ZMC ini. Jadi 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,0, 5,0. Ininya juga 0,1, 2,1,
3,1, 4,1, 5,1, 6,0. Oke. 0 ke 0 pasti, oh iya, di matrix rate itu diagonal tidak mungkin terisi ya teman-teman, jadi pasti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oh ya, kita lupa di 2,1. Berarti itu di sini, itu di sini. Ini enggak ada. Oke. Oke, selanjutnya yaitu 0 ke 1 dilambangkan lambda. Lambda di sini 2. Terus yang lainnya karena tidak bisa ke yang lainnya, jadi semuanya 0, 0. Ini juga 1 ke 1. Dia bisa balik dengan mu, jadi di sini 4. Dia bisa ke sana juga, dia di sini 2. 0, 0, 0, 0, 0. Dan begitu seterusnya sampai ke 50, yaitu 50 hanya bisa ke 41, yaitu mu atau 4, dan 6, dan hanya bisa ke 60. Oke, selanjutnya nanti akan saya selesaikan. Jadi setelah saya buat matriksnya dari diagram rate-nya, matriksnya terbentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu apakah ZTMC ini irreducible apa enggak? Oke. Di sini karena konsep irreducible itu kan bahwa satu state itu pasti bakal bisa balik ke state state-nya sendiri. Nah, di sini karena semuanya terhubung dan satu classification dan hanya punya satu classification class, jadi state space itu pasti akan balik lagi ke matriks itu sendiri. Misal 0,1 itu pasti bisa bakal balik ke 0,1. 1,1 juga bisa balik ke 1,1, dan 2,1 juga bisa balik ke 2,1. Walaupun bisa melalui dari 3,1 atau bisa ke 4,1, tapi dia pasti bisa balik ke state itu sendiri. Ini berlaku ke semua state. Oke. Jadi kita jawab untuk yang nomor C ya. Apakah ZTMC ini irreducible? Ya, ini irreducible. Dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah saya hitung semuanya tadi, hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita jumlahkan semuanya sama dengan 1. Jadi untuk mencari pi 0,1 ya teman-teman. Jadi pi 0,1 plus pi 1,1 plus pi 2,1 plus pi 3,1 plus pi 4,1 plus pi 5,1 plus pi 6,0 plus pi 5,0 sama dengan 1. Oke. Jadi kita substitusikan semuanya, yaitu 1 plus setengah plus 1/4 plus 1/8 plus, kita ambil ini ya, 1/8 plus 1/16 plus 1/48 plus 1/96 plus 1/96.
dikalikan pi 0,1 sama dengan 1. Nah, didapatkan hasil penjumlahan itu semuanya yaitu 190/96. Jadi sama dengan 1. Jadi pi 0,1 sama dengan 96/190. Nah, setelah kita dapat semua ini, kita bisa lanjut menghitung pi yang lain dengan pi 0,1 sama dengan segini. Jadi kita bisa langsung substitusikan ke semuanya. Nah, selanjutnya yaitu distribusi limit, di mana persamaan yang kita punya dari distribusi limit adalah Pj sigma RJK sama dengan Pi sama dengan sigma Pi dikalikan Rij, di mana maksudnya itu total laju keluar dari state J sama dengan total laju masuk ke state J. Contohnya kita langsung ke soal aja ya, dimana kita start di 0,1 dulu. Oke, di sini 0,1 ini keluar ke 1,1 dengan laju 2. Nah, berarti kita tulis pi 0,1 pi 0,1 dikalikan 2, karena ini 2 sama dengan 4 dikalikan pi 1,1. Karena di sini karena 1,1 ini karena ini start dari 1,1, jadi kita ambil startnya. Selanjutnya yaitu 1,1. Nah, di sini 1,1 itu ada 2 masuk dan 2 keluar. Nah, karena di sini 2 keluar, jadi kita bisa langsung tuliskan yaitu pi 1,1 kita kurung. Nah, di sini ada 4 sama 2. Jadi kita tuliskan 2 plus 4 karena sama dengan. Nah, tapi di sini beda. Karena dia masuk dari startnya dari 0,1. Jadi kita tuliskan pi 0,1 dikalikan 2 sama dia masuk juga dari 4 ditambah pi 2,1 dikalikan 4. Untuk 2,1 sampai 3,1 3,1 itu sama bentuknya, cuman nanti hasilnya itu beda karena pi-nya saja. Kita bisa langsung lanjut ke 4,1. Nah, 4,1 di sini spesial karena dia itu masuk ke state 4. Dia itu ada 3 state yang masuk ke 4,1. Jadi tapi dia hanya sama aja kayak tadi. Dia hanya mengeluarkan dua laju dari 4,1. Jadi seperti tadi pi 4,1 dikalikan 2 plus 4 sama dengan, nah ini beda karena dia 5,0 juga bisa ke 4,1. Nah, jadi kita tuliskan dari awal yaitu 4 dikalikan 2 dikalikan 3,1 pi 3,1 ditambah
4 dikalikan Pi 5,1 ditambah 4 dikalikan Pi 5,0. Selanjutnya yaitu state 5,1. State 5,1 di sini cuman punya satu ya. Cuman punya satu jalan masuk dan 2 jalan keluar. Jadi Pi 5,1 sama dengan, karena ini 2, ini sama ini, jadi 2 plus 4 Pi 2 dikalikan 2 plus 4 sama dengan sama dengan 4 dikalikan Pi 4,1. Dua deh, karena di sini yang masuk 2 ya teman-teman. Jadi 2 Pi 4,1. Selanjutnya yaitu 6,0. Nah, 6,0 ini sama seperti state 1 tadi. Dia itu cuman 1 masuk dan 1 keluar. Tapi bedanya masuk sama keluar ini beda. Jadi beda dari dia masuk dari yang masuk dari 6 itu dari 5,1, yang keluar dari 6,0 itu ke 5,0. Jadi Pi 6,0 dikalikan 4 sama dengan 2 dikalikan Pi 5,1. Untuk 5 itu sama, dia cuman punya 2 ini, yaitu masuk sama keluar. Jadi Pi 5,0 dikalikan 4 sama dengan Pi 6,0 dikalikan 4. Nah, setelah itu kita cuma tinggal substitusi. Nanti saya akan langsung menghitung ini dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu first passage time. Dengan rumus itu RI dikalikan MI sama dengan 1 plus sigma J RIJ MJ, di mana J bukan state tujuan. Kita mulai dari R0,1 dengan rumus ini. Jadi yang kita dapat yaitu 2M 0,1 sama dengan 1 plus 2M 1,1. Oke, di sini karena masih ada 1,1, jadi kita harus lanjut ke state 1,1, di mana R1,1 dikalikan M1,1 sama dengan 1 plus sigma R1,1, J dikali sama MJ. Hasilnya yaitu 6M1,1 sama dengan 1 plus 4M0,1 plus 2M2,1. Nah, di sini ada M21 lagi teman-teman. Nah, kita jadi harus lanjut ke M2,1. Jadi R2,1 sama dengan M2,1 sama dengan 1 plus sigma R
2,1, J MJ dengan hasil yaitu 6M2,1 sama dengan 1 plus sigma R 4RI nya itu 2,1 1,1 ditambah ini sorry deh, ini maksudnya itu 4M2,1 dikali ditambah 2M4,1. Nah, di sini ada 4,1 3 deh, 3,1. Jadi kita ini tadi 1,1 ya teman-teman. Jadi kita harus lanjut ke 3,1, 4,1 sampai 5,1 karena ujungnya itu di sana. Nah, setelah saya hitung semuanya M0,1 sampai M5,1 didapatkan persamaan seperti ini. Oh ya, tapi jangan lupa di sini M5,1 sama dengan 1 plus 4M4,1 plus 2M 6,0 ini hasil M0 6,0 ini 0 karena itu state tujuan kita. Nah, jadi kita harus tiadakan ini. Jadi hasil dari M5,1 itu cuman ini. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusi setiap persamaan. Mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu dua M0,1 sama dengan 1 plus 2M1,1. Jadi kita bisa buat 2M1,1 sama dengan 2M0,1 min 1. Nah, ini kita bisa substitusikan ke persamaan 2, di mana persamaan 2 itu 6M1,1 sama dengan 1 plus 4M0,1 plus 2M2,1. Kita bisa langsung substitusikan ke sini, berarti 6M0,1 min 3 sama dengan 1 plus 4M0,1 plus 2M2,1. Oke, di sini kita cari M0,1-nya ya teman-teman. Jadi kita harus pisahkan di M21-nya. Jadi M21 sama dengan 2M21 sama dengan 4 plus 2M 0,1, yaitu M21 sama dengan M0,1 min 2. Ini min ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 6M2,1 sama dengan 1 plus 4M1,1 plus 2M3,1. Nah, kita bisa masukkan persamaan M11 tadi sama M21. M11 kita masukkan M11 ini ya. Jadi kita masukkan M21-nya dulu. M21 ini M0,1 min 2 sama dengan 1 plus 4 dikalikan M1 itu 2M0,1 min 1. Oke, selanjutnya kita tinggal kalikan ya. 6M0,1 min 12 sama dengan 1 plus 4M0,1 min 2 plus 2M3,1. Didapatkan nanti hasilnya itu M3,1 sama dengan M0,1 sama dengan min 5,5. Selanjutnya kita substitusi persamaan 4 dan persamaan 5. Itu caranya sama, sehingga kita dapatkan nanti hasil kita lanjut saja langsung ke hasil M6-nya ya, berarti N5,1 sama dengan 1 plus 4M 4,1. Jadi 6 dikalikan M0,1 min 2,8,5 sama dengan 1 plus 4 M0,1 min 13 ini karena saya sudah hitung sebelumnya, jadi saya langsung submit, langsung kerjakan dengan hasil saya. Selanjutnya yaitu berarti 6M0,1 di min 171 sama dengan 4M0,1 min 51, sehingga nanti kita dapatkan itu M0,1-nya yaitu adalah 60. Hasil M0,1 kita sudah ketemu. Selanjutnya kita bisa lanjut ke analisis biaya di F. Itu yang F. F itu total biaya operasional rata-rata per jam dalam jangka panjang dan per komponennya. Di sini saya langsung rangkum di mana H adalah di mana H sama dengan 2000 tabung per jam. COP sama dengan 10.000 per jam, dan P sama dengan 8.000 per permintaan, CS sama dengan 5.000 per kejadian. Oke, rumusnya ekspektasi X yaitu ini. Jadi tinggal kita substitusikan, yaitu ekspektasi X sama dengan
0. Kita mulai dari 0 di mana generatornya itu 0, di mana kemungkinannya itu di state space-nya yaitu 0,1 plus 1. Ini sama ya. Nah, 5 ini ada 2 ya, karena bisa jadi 5 itu hidup. 5 itu saat generator hidup, dimana Pi sama 51 ditambah Pi 50, dimana 5 pas generatornya mati. 6,6. Oke. Ini merupakan rumus yang setelah kita jabarin satu-satu. Oh iya, saya lupa menjelaskan ya, dimana ekspektasi X itu kita untuk menghitung biaya penyimpanan. Oke, ekspektasi X berarti sama dengan kita kalikan ini semua. Kan ini 1 dikalikan ini, 2 dikalikan ini, 3 dikalikan ini, 4 dikalikan ini, sampai itu kita jadikan per 95 semua. Jadi 0 plus 24 plus 24 plus 18 plus 12 plus 7,5 plus 3 per 95. Hasilnya yaitu 88,5 per 95. Itu sama dengan 0,9316. Ekspektasi seperti yang saya bilang tadi, ekspektasi X itu kita cari untuk menghitung biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan itu rumusnya ekspektasi X dikalikan H. Jadi 88,5 per 95 dikalikan 2000 sama dengan 1863 per jam. Oke, selanjutnya kita mau hitung biaya operasional. Rumusnya yaitu proporsi generatornya menyala dikalikan COP. Oh ya, proporsi menyala itu hasil distribusi limit tadi kita tambahkan kecuali yang Pi 6,0 dan 5,0. Nah, di situ kan Pi 6,0 sama 5,0 itu sama-sama 1,96. Jadi 2,96 itu 1,95. Nah, aslinya kita itu tinggal kurangi dengan 1. Jadi 1 min 1 per 95. Jadi hasilnya itu 94 per 95 dikalikan 10.000. Hasilnya itu 9,894 titik-titik per jam. Selanjutnya yaitu loss demand ya, yaitu laju rujukan per jam sama dengan Pi
pi 0,1, kita harus hitung ininya dulu ya, dikalikan mu-nya tadi 4 ya, jadi pi 0,1 nya tadi kita dapat 48/95 atau ya 48/95 ya, 96/190. 48/95 dikalikan 4 atau sama dengan 2,021 ya, pasien per jam. Nah, baru kita bisa menghitung biaya penaltinya. Biaya penaltinya itu sama dengan laju rujukan dikalikan P. P yang tadi kita ketahui, P itu sama dengan 8.000 ya. Jadi 2,021 dikalikan 8.000. Ini sama dengan 16,168 per jam. Selanjutnya yaitu biaya penyalaan ulang generator. Yaitu kita harus cari frekuensi menyala per jamnya dulu. Kita tulis ya, frekuensi menyala per jam. Itu sama dengan pi 50 dikalikan mu. Jadi sama dengan 1/190 dikalikan 4. Jadi sama dengan 0,021. Selanjutnya kita bisa ke biaya penyalaan. Dengan frekuensi yang tadi dikalikan CS-nya sama dengan 0,021 dikalikan 5.000 dengan 105.26 per jam. Oh ya, kenapa pi 0,5 yaitu karena generator dinyalakan kembali saat ada permintaan masuk. Ketika sistem berada di state generator mati terakhir yaitu 5,0. Selanjutnya yaitu kita bisa cari total biaya ya. Total biayanya yaitu semuanya itu ditambahkan. Kita tulis total. Ini sama dengan 1863 ditambah 9894 ditambah 16168 ditambah 105 sama dengan, kita bulatkan aja di 28.000. Oke, total biayanya itu ini, dan yang paling berpengaruh pada biaya ini adalah biaya penaltinya yaitu 16.000 per jam. Jadi kita telah mengerjakan semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih.